Malam ini, izinkan aku bicara pada kamu dan juga pada diriku sendiri. Iya, pernahkah kita merasa bahwa seluruh hidup ini hanyalah sandiwara? Kita tertawa di atas panggung dunia, sementara di balik layar, hati kita hancur. Kita memoles wajah dengan senyum, tapi dada kita dipenuhi luka yang tak pernah orang lain lihat. Begitulah hidup. Ia sering memaksa kita untuk berpura-pura, dan di titik tertentu kita capek membohongi diri sendiri, capek jadi aktor di panggung yang tak pernah kita pilih. Tapi bukankah itu juga bagian dari takdir manusia? Bukankah setiap manusia adalah penyair yang menulis puisinya sendiri? Ia menulis puisinya sendiri dalam artian bukan benar-benar puisi ya, tapi dalam artian menulis takdir kita sendiri. Sekaligus aktor yang memerankan drama hidupnya. Ia memerankan drama kehidupan kita sendiri. Kita lahir tanpa pilihan, kita hidup dengan beban, dan kita terus mencari makna di tengah absurditas dunia. Seringkali kita bertanya, kenapa aku harus sekuat ini? Kenapa bebanku terasa lebih berat dari orang lain? Seorang filsuf pernah berkata, apa yang tidak membunuhku akan membuatku lebih kuat. Dan barangkali itu benar. Luka yang kamu bawa bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu jadi lebih kuat, jadi lebih dewasa. Coba renungkan, bukankah setiap tangis yang pernah kamu keluarkan justru membuatmu lebih mengenal dirimu, lebih mengenal siapa kamu, dan lebih membuat kamu dewasa? Bukankah setiap kehilangan yang pahit justru mengajarkanmu bahwa cinta itu bukan milik yang abadi, melainkan titipan yang sementara? Hidup ini bukan soal adil atau tidak adil. Hidup ini soal bagaimana kita menerima keterbatasan, soal bagaimana kita mampu bertahan, mampu berjalan meski jalannya penuh duri. Karena kebahagiaan sejati, ya, kata para filsuf adalah bukankah ketiadaan derita, melainkan keberanian untuk tetap hidup bersama derita itu. Kadang kita lupa, kita ini hanyalah pengembara, dunia hanyalah persinggahan. Kita tidak selamanya menetap, dan justru karena singkat, setiap rasa entah luka atau bahagia menjadi berharga. Bayangkan aja, setelah badai selalu ada pelangi. Itu bukan sekedar kalimat puitis, tapi hukum alam yang mengajarkan tentang filsafat bahwa gelap dan terang saling melengkapi, bahwa setelah luka ada kebahagiaan yang saling melengkapi dalam hidup kita. Jika malam ini kamu merasa hancur, sama, aku juga sama. Aku sedang merasa sangat hancur, tapi bukan akhir. Itu hanya fase, karena hidup seperti roda, selalu berputar. Kesedihan yang kamu rasakan bukanlah penjara abadi, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih dalam. Dan ketika kamu berkata, aku capek, aku pengen nyerah, ingatlah bahwa keputusasaan pun punya makna. Kalau kamu ngerasa sendirian, yakinlah bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sendirian. Ada yang tak terlihat tapi selalu menyertai. Iya, Tuhan, semesta, dan jiwa itu sendiri. Maka tugasmu bukanlah menolak luka, tapi merawatnya, menyembuhkannya. Dan pada akhirnya, kamu akan menemukan bahwa kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dicari di luar,
tapi sesuatu yang lahir ketika kita telah berdamai dengan diri sendiri. Lalu bagaimana caranya kita berdamai? Tentu dengan menerima bahwa kita itu terbatas. Dengan mengakui bahwa kita tidak selalu kuat, dengan memberi ruang lagi bagi jiwa kita untuk istirahat, menerima apapun masa lalu kita, keadaan kita sekarang, bahkan keadaan kita di masa depan. Iya, banyak orang yang mengira dia sudah berdamai, padahal dia baru berdamai dengan masa lalu dan masa kini. Tapi ternyata dia belum berdamai dengan masa depan. Dia masih terus mengkhawatirkan masa depan, padahal masa depan itu adalah takdir yang belum tentu kita dapatkan, dan belum tentu juga takdir kita itu di masa depan adalah kesedihan. Jadi berdamai jugalah dengan dirimu di masa depan. Entah nanti kamu akan bahagia atau menderita, terimalah agar setidaknya kamu tidak was-was, kamu tidak merasa cemas. Dan apapun nantinya, terimalah. Bila itu kebahagiaan, terimalah dengan sukacita. Bila itu menyakitkan, maka terimalah dengan lapang dada. Cobalah ucapkan pada dirimu sendiri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Dan maaf karena sering kupaksa untuk pura-pura. Aku janji mulai sekarang aku akan lebih menyayangi diriku sendiri. Itulah filsafat yang paling sederhana, yaitu mencintai diri sendiri bukanlah narsisme, tapi mengakui bahwa jiwa itu butuh pelukan, bahwa tubuh juga butuh istirahat, bahwa hati juga berhak merasa lelah dan istirahat. Dan ketika kamu mulai bisa menerima itu apa adanya, kamu akan sadar bahwa semua luka itu ternyata bukan musuhmu, melainkan gurumu. Ia mengajarkan sabar, ia mengajarkan ikhlas, ia mengajarkan makna yang lebih dalam dari sekedar bahagia. Maka jangan menyerah, bukan karena dunia menuntutmu untuk kuat, tapi karena jiwa manusia memang diciptakan untuk terus menjadi cahaya untuk diri sendiri, untuk terus beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Semakin dewasa, maka kita akan semakin paham bahwa kita memang akan terus belajar untuk menjadi lebih kuat setiap waktu, setiap saat. Karena ujian hidup itu tak pernah terduga, tidak ada jadwal, kapanpun bisa terjadi. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan rasakan. Ya, rasakan betapa hidup ini masih terus berdenyut, dan selagi hidup ini masih terus bernapas, selalu ada harapan. Ingat, kamu bukan hanya manusia yang terluka, kamu juga manusia yang terus tumbuh, dan suatu hari nanti luka ini akan jadi bukti bahwa kamu pernah jatuh tapi tidak pernah untuk menyerah. Dan disitulah keindahan hidupmu yang sejati. Terima kasih sudah dengerin sampai selesai. Sampai ketemu di episode selanjutnya.